Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang di Biologi Ciamika, sebuah channel yang membahas tentang kajian biologi dan lingkungan. Semoga memberikan manfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya guys. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang respon hewan terhadap lingkungannya. Oke, yang kemarin pada video psikologi hewan kita membahas tentang konsep awal. Kita bahas tentang selanjutnya di respon terhadap lingkungan ya. Oke. Bagaimana hewan merespon ya jika dia pada lingkungan akuatik ya. Banyak beberapa macam lingkungan akuatik di bumi. Misalkan ada danau, estuari, laut, kemudian sungai dan sebagainya ya. Antara ada lingkungan akuatik yang tawar, asin sama payau. Lah itu semua nanti respon hewannya berbeda-beda ya. Nah, hewan yang ada di laut nanti akan berbeda dengan yang di sungai atau di perairan tawar, gitu ya. Nah, kemudian ini ada selain dari tadi ada perairan tawar, ada perairan asin dan payau, itu kan berdasarkan kadar salintas garam, ya, dimana sel itu nanti jika salinitas atau kadar garam tinggi, apa yang akan terjadi, jika rendah apa akan terjadi gitu ya. Jadi nanti jika ikan air tawar berada di air asin, maka pasti akan mati. Nah, karena nanti selnya bisa mengalami krenasi gitu ya. Oke, di samping tingkat salinitas juga ada kedalaman ya, ada zona neritik, ada zona batil, dan zona aksial ya. Itu disebabkan karena apa? Di setiap turun di kedalaman tertentu itu apa namanya, nanti respon hewannya juga akan berbeda-beda, respon juga akan berbeda-beda. Disebabkan karena apa? Karena ada tekanan hidrostatik ya. Tekanan hidrostatik tinggi dapat menghambat aktivitas enzim, juga dapat mempengaruhi struktur sel. Jadi enzim selain dipengaruhi oleh suhu, juga dipengaruhi oleh aktivitas tekanan hidrostatik ya. Jadi setiap kedalaman 1 meter naik beberapa atm itu ya tekanannya ya. Nah, jadi otomatis kalau orang tenggelam di dasar laut di kedalaman berapa ratus 700 meter kayak kapal selam kita kemarin, pasti manusianya akan mati. Nah, hewan yang berada di zona yang paling rendah, paling dalam, itu nanti juga akan berbeda dalam menanggapi tekanan hidrostatik ya. Fisiologinya nanti juga akan berbeda ya. Kemudian juga mempengaruhi peran fase sitoplasma, bentuk pergerakan sel, dan aktivitas reproduksi sel. Jadi sangat berpengaruh. Oke. Kayak ini ya. Jadi zona yang divisi bendik ini itu sangat, atau zona aksial ini ya, itu nanti ikan hewannya pasti akan tahan terhadap tekanan hidrostatik yang sangat tinggi ya. Sedangkan kalau kita masuk ke sini pun kita juga bakal mati ya. Sel-sel kita bisa pecah gitu ya, organ kita bisa pecah, tapi namun organ pada hewan yang
pada di zona yang paling dasar itu tidak seperti itu, karena dia sudah memang dia hidupnya di tekanan yang tinggi. Jadi kalau dia naik ke permukaan dia akan mati. Baiknya ikan permukaan di zona pelagik nggak bisa turun dalam-dalam, juga pasti akan mati gitu ya, karena tadi mempengaruhi salah satunya kerja enzim dan membran sel dan sebagainya. Oke, kemudian pada tekanan tinggi pembentukan ikatan hidrogen meningkat, sedangkan interaksi ionik dan hidrofobik terhambat ya. Kemudian mengakibatkan adanya penghambatan pada proses pembentukan mikrotubulus. Mikrotubulus sendiri berperan pada fase pembelahan ya. Kemarin saya belajar pembelahan mitosis meiosis, itu ada peran mikrotubulus. Jika itu tidak terbentuk maka tidak akan terjadi pembelahan sel, baik itu mitosis maupun meiosis. Bisa dibayangkan jika tidak terjadi pembelahan maka tidak akan ada regenerasi sel, tidak bisa membuat organogenesis dan sebagainya ya. Oke. Apakah hewan yang mampu hidup pada kondisi tekanan tinggi? Ya, pasti ada. Jawabannya yang tadi ya, karena baik fisiologisnya, sel-selnya, semuanya itu sudah kuat terhadap tekanan tinggi. Jika dia berada pada tekanan rendah, baiknya dia akan mati ya. Kadar saintis satu perairan juga mempengaruhi fisiologis hewan akuatik. Pada perairan laut kadar saintis tinggi, sedangkan ketersediaan air atau water activity rendah daripada lingkungan air tawar. Kalau air tawar kan kadar garamnya yang rendah, ketersediaan airnya tinggi ya. Kalau hewan jadi kenapa hewan ada pengaruhnya? Karena jika hewan air asin dimasukkan ke dalam air tawar, maka nanti dia akan mengalami lisis. Kenapa? Karena air nanti masuk ke dalam sel-selnya, karena beda tekanan, beda konsentrasi kadar garamnya ya, konsentrasi airnya juga. Kalau di air tawar kan kadar garam tinggi, kalau di air asin kadar garamnya kalau air tawar kadar garamnya rendah, kalau air asin kadar garamnya tinggi. Jadi kalau hewan air asin dengan air tawar, nanti selnya akan mudah sekali kemasukan air, sehingga tidak bisa menjaga tekanan osmotiknya ya, karena belum bisa adaptasi, pasti akan lisis, akan pecah selnya ya. Pun demikian dengan hewan air tawar, jika akan diletakkan di dalam air asin maka dia akan mengkerut, lama-lama krenasi ya, pecah juga nanti ya, mengkerut akhirnya mati gitu ya. Kemudian karena dia juga, kenapa? Karena dia belum bisa mengatur tekanan osmotiknya, juga pengambilan airnya juga gitu ya. Gitu ya. Oke. Dan bagaimana respon lingkungan terestrial? Apa yang paling menentukan bagi hewan jika hidup di darat? Ialah ketersediaan oksigen ya, ketersediaan oksigen, karena dia tidak perlu melakukan sistem yang rumit untuk menangkap atau untuk mendapatkan oksigen bebas ya. Kalau di air kan beda ya, karena oksigen terikat oleh air itu ya, dia akan melakukan mekanisme khusus untuk mendapatkan oksigen, baik oksigen yang terlarut maupun yang tidak ya, itu ya. Jadi ini kalau di darat pasti akan mudah mendapatkan oksigen, salah satunya ya, ya. Kemudian yang kedua ialah mudah untuk menjaga temperatur tubuh ya. Kalau di perairan yang
dasar itu kan nanti akan tidak terkena matahari, nanti pasti ekstrim dingin. Pun demikian jika di gurun. Tapi yang tapi untuk mendapatkan panas itu lebih enak ya. Tapi yang paling penting itu kalau keuntungan yang di darat itu oksigen ya. Nah, ini pada darat itu nanti ada radiasi ya. Jadi dari matahari nanti akan meradiasi, itu nanti akan terkena hewan ya. Itu nanti ada hewan yang eksotermik sama endotermik gitu ya. Atau hewan yang berdarah panas dan berdarah dingin. Nanti kita bahas berikutnya. Hewan mampu menerima radiasi dari lingkungannya. Nah, kemampuan tersebut dinamakan absorptivitas ya. Nah, untuk apa? Untuk menjaga suhu tubuh ya. Kulit manusia dan bulu hewan memiliki absorptivitas tinggi untuk spektrum inframerah 5.000 sampai 10.000 nanometer ya. Jika terpapar sinar matahari langsung, kulit dan bulu yang berwarna lebih gelap akan menyerap energi lebih banyak daripada yang berwarna terang ya. Kita kalau panas-panas pakai pakaian hitam itu akan terasa lebih panas gitu ya, karena menyerap ya. Kalau daripada kita yang pakai yang putih gitu kan lebih enak, karena kalau upacara pakai putih enak, nggak begitu panas. Oke. Kemudian karena di darat ya ada suhu panas tadi, mudahnya hanya mendapatkan oksigen salah satunya, kemudian panas dan radiasi, maka akan ada konsep namanya dehidrasi, yaitu akan timbul kekurangan cairan jika hewan tersebut tidak bisa beradaptasi ya. Kalau ada sumber air minum sih tidak masalah, kalau tidak ada bagaimana cara mengaturnya agar tidak tetap terhidrasi ya. Oke ya. Nah, ini salah satu ancaman yang hidup di lingkungan darat atau terestrial ya. Terjadi karena penguapan air secara bersamaan dalam tubuh hewan. Contohnya di gurun. Ya, di gurun itu kalau hewan yang asli gurun endemis seperti kadal gurun itu pasti kuat dan tahan terhadap dehidrasi gitu ya. Nah, nanti selnya organnya juga bersifat khusus. Ya, mungkin kulitnya lebih kadang lebih untuk mengurangi penguapan, misalnya lebih tebal gitu ya. Tingkat penguapan tinggi dilakukan oleh suhu udara tinggi dan kelembapan rendah ya. Mesti kalau panas itu pasti kelembapannya rendah, serta faktor fisik lain seperti aliran udara dan les penguapan yang mengalami penguapan ya. Nah, kemarin ada istilah homeostatis ya, di mana hewan harus menjaga kondisi dalam tubuhnya agar sama dengan lingkungannya, atau ya jika lingkungan berubah gimana mempertahankan kondisi lingkungan dalam selnya atau lingkungan tubuhnya, itu pakai konsep homeostatis ya. Mekanismenya bagaimana? Nah, keadaan konstan, relatif, dan dinamis. Kondisi lingkungan internal berubah karena adanya perubahan aktivitas sel tubuh dan perubahan lingkungan yang terus menerus. Nah, ini kan awal-awal kenapa muncul hewan itu harus homeostatis gitu ya, karena lingkungan berubah maka kondisi internal juga berubah ya. Oke. Nah, homeostatis juga nanti berperan dalam semuanya itu ya, misalkan pengaturan tadi di lingkungan air ya, bagaimana dia mengolah fisiologisnya agar kadar garamnya sesuai, itu kan homeostatis ya. Jadi air asin juga harus hidup dengan air asin, di air asin air tawar dengan air tawar. Namun sekarang banyak penelitian yang berusaha mengadaptasikan hewan air tawar ke air payo atau air asin, dengan alasan karena semakin lama permukaan air laut semakin meningkat dan masuk ke dalam air
tanah ya, tanah daratan gitu ya, sehingga nanti airnya menjadi payau. Itu ada dosen saya yang sudah membudayakan udang gitu ya, udang air tawar bisa hidup di air payau atau air asin. Nah, adaptasi ya harus diadaptasikan, karena kalau langsung diceburkan ke air asin ya pasti mati yang tadi, selnya akan mengalami krenasi tadi selnya, kemudian enzim juga tidak bekerja gitu ya. Kemudian nutrien, cara mendapatkan nutriennya baik di lingkungan darat, di lingkungan laut, air ya, ketersediaan makanan itu bagaimana, jika kondisi panas, di darat panas, kemudian tumbuhan apa yang dapat tetap tumbuh, hewan apa yang dapat tetap hidup, itu kan juga berpengaruh sekali tentang piramida makanan ya. Jika produsennya berkurang, maka tingkatan trofik di atasnya pasti juga akan berkurang gitu ya. Jadi beda kalau dengan kita ya, manusia bisa berpikir, bisa membuat makanan sendiri, mengolah apa-apa, tapi hewan kan enggak ya. Hewan bisa masak kan enggak ya, produsen berkurang, tingkat trofik pertama berkurang, tingkat trofik kedua berkurang. Nah, lama kelamaan nanti mungkin jika tidak bisa melakukan fungsi fisiologisnya, mungkin hewan juga akan bisa punah gitu ya. Kemudian ketersediaan O2, oksigen juga sangat berpengaruh, karena hewan respirasi seluler itu juga membutuhkan oksigen, karena hewan itu bernafas secara aerob gitu ya. Oke, jadi membutuhkan oksigen ya untuk proses nanti menghasilkan energi makanan ya, proses metabolismenya ya, untuk transfer elektronnya itu butuh oksigen. Oke ya, jadi untuk melakukan homeostatis ya, ada sistem yang mengaturnya, dari mulai sistem pernafasan, sistem saraf pusat, saraf TV ya, sistem koordinasi, kemudian sistem peredaran darah, kemudian sistem kelenjar, kemudian sistem pencernaan, itu nanti akan saling berkaitan gitu ya, seperti itu ya. Kemudian ada bagaimana mengendalikan kondisi homeostatis melalui mekanisme sistem umpan balik, simpan balik negatif. Nah ya, perubahan suatu variabel yang dilawan oleh tanggapan yang cenderung mengembalikan perubahan tersebut ke keadaan semula, itu namanya pengendalian atau homeostatis tadi ya. Perubahan suatu variabel yang dilawan oleh tanggapan yang cenderung mengembalikan perubahan tersebut ke keadaan semula. Jadi jika hewan tidak bisa mengembalikan keadaan pada keadaan lingkungan yang cocok buat dia tinggal, nanti juga akan mengalami kegagalan gitu ya, untuk adaptasi misalkan ya. Nah, jadi ada rangsangan, ada penerima rangsang, kemudian pengolahan, kemudian langsung ke efektor, responnya bagaimana nanti, seperti itu ya. Itu kalau umpan balik. Kalau umpan balik negatif ya, misalkan suhu ya, bagaimana suhu itu akan diterima, diatur oleh termoreseptor ya. Kemudian ini di efektor nanti akan meningkatkan aktivitas otot ya, vasokonstriksinya diperluas ya, kehilangan ya. Ini nanti akan memberikan umpan balik negatif terhadap pengontrolan ini. Jadi yang negatif itu ketika hewan itu gagal atau kurang atau tidak bisa maksimal dalam mengatur, misalkan contohnya ini temperatur ya. Nanti ketika ini ada peningkatan massa kegiatan otot, vasokontraksi di paru-parunya meningkat, nanti akan memberikan dampak negatif
terhadap pengontrolan paru temperaturnya, ya. Nah, oke. Mungkin belum jelas, nanti kita akan tanya jawab saja agar lebih mudah, ya. Oke. Saya kira sekian dari saya. Kita berjumpa pada lain kesempatan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.